hello. Oh no. It was almost 20 full minutes devoted and bleach free if you can. Thank you. Yo, my daughter loves these. You may select your preferred. So, Halo para gabuters, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Andi Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Siapa nih dari kalian yang kangen dari film Big Hero 6 dan kangen dengan robot yang bernama Baymax? Nah, kali ini aku akan menceritakan film dari Baymax yang kedua. Tapi yang belum menonton keseruan dari film Big Hero 6, saya sarankan kalian untuk menonton terlebih dahulu. Knife hand. Roundhouse. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diperlihatkan seorang nenek bernama Kiko sedang mengecek kotak pos. Saat sedang mengambil surat yang jatuh, tiba-tiba sakitnya kambuh. Lalu datanglah robot pendamping kesehatan bernama Baymax. Dia mendeteksi bahwa Kiko membutuhkannya. Setelah itu, Baymax melakukan scanning dan mengetahui bahwa Kiko mengalami penurunan tulang sendi. Dia menyarankan Kiko untuk berolahraga renang untuk terapinya. Namun di sini Kiko menolak karena tak suka berenang. Mendengar hal itu, Baymax menyimpulkan bahwa Kiko fobia terhadap air. Besoknya, Baymax langsung menjalankan terapi fobia untuk Kiko, mulai dari menyemprotkan air hingga memperlihatkan gambar air terjun. Namun hal itu malah membuat Kiko kesal dan berniat mengempeskan Baymax. Congratulations. Fight your fear. Lalu Kiko mulai mengikuti kemana Baymax pergi, hingga sampailah masuk ke suatu tempat. I got you now, Borax. Oh, yeah. Ternyata Baymax sengaja memancing untuk berenang. Disinilah Kiko memberitahu bahwa ia bukan fobia air, melainkan tempat tersebut meninggalkan banyak kenangan. Dahulu suaminya suka berenang di sana dan dia meminta Kiko untuk berenang di sana. Hingga suaminya meninggal, dia tidak pernah masuk ke kolam menemani suaminya yang berenang. Di sini Baymax pun menyemangati Kiko bahwa belum terlambat baginya untuk berenang. Hingga akhirnya Kiko berenang ditemani oleh Baymax. Keesokan harinya diperlihatkan di sebuah kafe milik Bibi Cash. Kafenya ini dipenuhi banyak customer dan dia seorang diri melayani mereka semua, tentunya dengan sangat baik. Saat membawa gelas kotor, Bibi Cash tersandung tangga hingga membuat kakinya terkilir. Mendengar Bibi Cash yang mengeluh sakit, Baymax langsung datang dan mengobati kakinya Bibi Cash. Setelah itu, Baymax meminta Bibi Cash untuk menutup kafenya beberapa hari agar kakinya cepat pulih kembali. Nah, Bibi Cash tidak bisa menutup kafenya karena para pelanggannya menunggu. Lalu Baymax mengunduh tata cara mengolah kafe untuk menggantikan Bibi Cash sementara waktu. Mereka tak yakin nih. Akhirnya Bibi Cash memasang kamera pengintai ke kucingnya agar bisa mengawasi Baymax di kafe. Tapi kucing itu malah asik bermain. Wait, no, go back, go back. Terlihat di kafe Baymax melayani pelanggan dengan sangat lambat membuat Bibi Cash harus turun tangan. Tapi Bibi Cash keberkok oleh Baymax dan mengantarkannya istirahat di atas. Beberapa kali Bibi Cash diam-diam melayani pelanggan, namun terus ketahuan nih oleh Baymax dan membawanya kembali ke atas. Hingga Bibi Cash memaksa agar tetap di kafe karena merasa sudah mendingan. Tapi dia kembali tersandung dan malah memperburuk keadaannya. Di sini Bibi Cash mengatakan bahwa dia takut kehilangan customernya jika kafenya sampai ditutup. Baymax meyakinkan Bibi Cash bahwa customernya bisa menemukan kafe lain, tetapi mereka tidak bisa menemukan Bibi Cash yang lain. Mendengar hal itu, Bibi Cash tersentuh nih. Ketika menutup kafenya, Bibi Cash melihat rekaman pengintainya. Terlihat para customernya memintanya untuk beristirahat agar cepat sembuh.
Diawali dengan BMX berada di sekolah menelpon simulasi pemasangan perban. Terlihat dua anak bernama Sofia dan juga Ali sibuk berlatih yoyo. Mereka akan tampil di pertunjukan sekolah. Setelah itu, Sofia yang berada di toilet mengeluh kesakitan. Di sini BMX pun mendengar suara Sofia, langsung menghampirinya. Ternyata si Sofia datang bulan untuk pertama kalinya. Lalu BMX pun membantu Sofia untuk membelikan pembalut. Sesampainya di supermarket, BMX kebingungan untuk membelikan pembalut. Lalu dia bertanya kepada seorang wanita hingga pengunjung di sana menyarankan berbagai pembalut kepadanya. Akhirnya BMX kembali ke sekolah dan memberikan semua pembalut yang dia beli. You may select your preferred. Namun Sofia kebingungan cara memakainya. Di sini BMX mencoba membantu Sofia tapi dia menolaknya. Tiba-tiba datanglah Ali nih untuk meminta Sofia bersiap-siap karena pertunjukan mereka akan segera dimulai. Tapi di sini Sofia tidak mau keluar dari toilet karena merasa belum siap menerima keadaannya sekarang. BMX mencoba meyakinkan Sofia bahwa meskipun dia sudah mengalami datang bulan, tak akan mengubah apapun, dia tetaplah Sofia seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, Sofia kembali percaya diri dan berterima kasih nih kepada BMX. Akhirnya Sofia dan Ali tampil di pertunjukan. Besoknya terlihat nih truk makanan sup ikan milik Mobida. Setiap harinya dia memberi ikan, lalu dia bertemu Yukio yang menyarankan untuk menambah menu baru. Tapi dia hanya tetap menjual sop ikan saja. Ternyata jualan sop ikan ini adalah bisnis dari keluarganya. Setelah masakannya siap, ia kedatangan pelanggan. Nah, saat melayani pelanggan, tiba-tiba tangannya bengkak dan merah. Seperti biasa, datanglah BMX yang siap mengobatinya. Setelah diperiksa, ternyata Mobida mengalami alergi terhadap ikan. Mendengar itu, dia tak percaya nih, karena selama ini dia baik-baik saja. Akhirnya Mobida tetap melanjutkan jualannya, namun semakin lama gejala alerginya makin parah. Di sini BMX mencoba menyuntiknya, tapi Mobida ketakutan dan kabur meninggalkan BMX. Dari belakang, BMX terus mengejar Mobida dan kejar-kejaran pun terjadi. Erratic driving are not conducive to good health. Hingga akhirnya mobilnya hampir terguling. Lalu dengan cepat nih BMX menolongnya yang hampir celaka. Melihat alerginya makin parah, dia pun mau disuntik. Setelah kejadian itu, Mobida meminta maaf dan berterima kasih kepada BMX. Lalu di sini BMX meminta Mobida berhenti untuk menjual sop ikan karena alerginya akan kambuh lagi. Namun Mobida bingung nih mau memulai bisnis apa lagi, karena hanya sup ikan saja yang ia pelajari dari mendiang ayahnya. Akhirnya BMX memintanya untuk lebih berani memulai hal yang baru. Sehingga besoknya Mobida pergi ke pasar untuk mencari inspirasi yang baru. Kemudian dia bertemu Yukio yang akan membantunya membuat menu yang baru. Terlihat lagi nih keesokan harinya seekor kucing liar yang sedang lapar. Lalu ia melihat makanan milik pria yang sedang mendengarkan musik, dan ia langsung memakannya. Tapi kucing itu tak sengaja menelan headset wireless milik pria itu. Lalu BMX menghampiri kucing itu. Dan setelah diperiksa, BMX mencoba menolong kucing itu. Tapi kucing oranye itu malah kabur ketakutan. Di sini BMX terus mengejarnya. Sementara kucing oranye berhenti di sebuah rumah dan melihat kucing lain yang asik bermain. Sekaligus mempunyai majikan yang menyayangi kucingnya itu. Melihat hal tersebut membuatnya iri nih dan sedih karena tak punya majikan. BMX mengetahui keberadaan kucing oranye dan terus mengejarnya hingga sampai di sebuah bangunan tua. Saat di dalam, saking ketakutannya, kucing oranye itu naik ke atas rak besi. Akhirnya BMX masih mencoba menurunkan kucing oranye tersebut. Hingga akhirnya BMX berhasil menangkap kucing oranye. Oh no. Dia langsung mengeluarkan headset dari kucing oranye. Tiba-tiba baterai BMX hampir habis. Dia berusaha mengisi baterainya nih.
Tapi sayangnya setelah BMX offline, kucing oranye mengambil permen di tangan BMX dan pergi dari sana. Nah, di sisi lain, sementara itu diperlihatkan nih hero yang ada di film Big Hero 6, yaitu pemilik BMX. Dia menyadari nih bahwa BMX tidak ada di rumahnya. Hero langsung menemui BB Cash dan memberitahunya bahwa BMX hilang. Mendengar hal itu, BB Cash dengan cepat mengusir pelanggannya dan pergi mencari BMX. Mereka mengikuti jejak BMX nih, yaitu pergi ke tempat orang-orang yang ditolong oleh BMX, mulai dari Nenek Kiko, Mobida, dan Sofia. Let's save Borax. Oh, Jeff, hi. Borax is in danger. I think he helped you recently with... My period. Mereka bekerja sama nih untuk mencari BMX. Sementara itu, bangunan tua itu akan segera diledakkan oleh proyek di sana. Di sisi lain, Hero dan lainnya mengelilingi kota nih, mencari BMX. Lalu Kiko yang sambil makan bertemu dengan si kucing oranye dan memberikannya makanan. Di situ, Sofia melihat sisa permen di dekat kucing yang ternyata itu adalah pemberian dari BMX. Maka dari itu, kucing oranye adalah salah satu yang diobati oleh BMX. Kemudian Kiko meminta kucing oranye menunjukkan jalan ke tempat keberadaannya BMX. Akhirnya sampailah mereka di bangunan tua. Namun di sini mereka tidak diizinkan masuk ke dalam sana. Melihat para pekerja yang akan beristirahat, BB Cash dan Mobida mengalihkan perhatian para pekerja itu dengan memberikan makanan di sana. Sementara itu, Hero akan mengawasi dari luar. Lalu Kiko dan Sofia masuk ke dalam. Setelah menemukan BMX, mereka buru-buru nih untuk keluar dari sana. Karena para pekerja sudah selesai istirahat dan akan segera meledakkan bangunannya. Di sini mereka kesusahan nih membawa BMX, hingga akhirnya kucing oranye mencuri perhatian dengan naik ke atas atap agar mereka menghentikan peledakan bangunan. Akhirnya mereka berhasil keluar nih. Lalu BMX kembali online dan disambut oleh para pasiennya. Mereka semua pun akhirnya merasa bahagia. I am satisfied with my care. Nah, itu tadi alur cerita dari film BMX yang kedua. Gimana para gabuters? Seru ya? Cerita di mana BMX ini adalah robot kesehatan yang benar-benar bisa menjaga orang-orang dari sakit. Walaupun di film ini kita tidak diberikan aksi-aksi dari BMX seperti pada film Big Hero 6. So gabuters, ini dia video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.